Baik, terkait dengan PTM, kita mulai vaksinasi mulai dari guru-guru ya. Guru-guru kita kurang lebih 4.000 orang dari yang negeri, PNS, sertifikasi, atau semua guru yang memang sudah terdata di Kementerian Agama. Yang merupakan guru-guru dari tingkat RA, yang ada 211 RA, MI 142, MI 144 maaf, Sanawiyah ada 74, Aliyah ada 30. Lebih dari 90% guru sudah divaksinasi sejak 3-4 bulan yang lalu, yang dimulai dari vaksinasi bekerja sama dengan rumah sakit UI ya, RSUI, kemudian dengan dinas kesehatan yang digawangi juga oleh nakesnya dari Brimob ya. Sebagian lagi secara mandiri melalui puskesmas atau lembaga-lembaga yang memang menyelenggarakan kegiatan vaksin. Insya Allah untuk guru-guru, boleh kita katakan hampir seluruh guru-guru sudah tervaksin. Tinggal beberapa guru saja yang mungkin karena kondisi kesehatan jadi belum bisa ikut vaksinasi. Untuk siswa madrasah, vaksin ini kan hanya untuk tingkat sanawiyah dan aliyah ya. 20 ribuan murid MTS dan 5 ribuan murid aliyah kita. Itu memang kita untuk murid madrasah ini selama ini di 1 bulan terakhir lebih banyak mereka bekerja sama dengan puskesmas setempat ya. Jadi mereka menjalin komunikasi dengan puskesmas ya. Kemudian dengan lembaga-lembaga yang memang mengadakan kegiatan vaksinasi, sehingga ketika di akhir-akhir sekarang ini menjelang PTM, kami belum memiliki data fix karena kita mencari yang belum ya, karena sebagian besar madrasah sudah melaksanakan vaksin terhadap muridnya untuk sanawiyah dan aliyah, cuma kan memang tidak masif ya, tidak masif karena memang kalau sekolah-sekolah negeri memang sering mengadakan secara mandiri dan mereka vaksinnya tersedia, nakesnya mungkin tidak tersedia. Nah, mereka mengadakan sendiri ya, memfasilitasi sendiri dari mulai akomodasi dan nakesnya gitu. Nah, kami baru dalam beberapa hari terakhir ini ada tawaran untuk melaksanakan vaksinasi secara massal, misalnya dari Dinas Perhubungan, Dishub, tanggal 24 rencananya mau menjaring lagi vaksinasi di Jati Jajar, kemudian dari Dinas Kesehatan pun mencoba nanti tanggal 16 untuk memberikan kesempatan ya secara menyeluruh. Cuman kesulitan kami karena sekarang ini tinggal menyisir ya, menyisir itu lebih sulit. Ya kan, satu-satu madrasah harus kita identifikasi sudah berapa banyak mereka yang vaksin dan masih ada berapa lagi. Tapi secara umum saya punya kesimpulan sudah sekitar 80% ya. 80% dari 25.000 tadi ya? Ada 25.000 tadi. Karena ketika saya datang ke satu rata-rata mereka tinggal ya 10-20% yang belum divaksin. Itu pun salah satunya mungkin ada kendala di izin orang tua ya kan, atau mungkin karena kondisi kesehatan yang masih belum maksimal. Tuh anak kan juga ada yang membawa komorbid ya, atau penyakit bawaan. Jadi meskipun tidak terkoordinir secara sistem oleh Kementerian Agama ya, madrasah-madrasah, karena memang kita dorong terus untuk mereka ikut vaksin, baik gurunya termasuk muridnya. Alhamdulillah sudah di atas 80% murid-murid madrasah ini
setelah divaksin. Nah, indikatornya salah satunya ketika kemarin Dishub itu menawarkan 1.350 vaksin untuk madrasah, guru anak madrasah. Saya belum dapat 1.000 ini. Angka itu belum dapat 1.000, baru di angka 500-an ya. Karena memang ini kan di wilayah timur. Untuk wilayah timur itu kan di Jatijajar itu termasuk Tapos, Cilodong, Sukmajaya, Cimanggis. Ya. Dari 4 kecamatan itu nyari 1.000 saja susah. Ya, karena kalau kita ke wilayah tengah dan barat mereka kan kejauhan. Nah, sekarang saya juga sedang menyisir untuk wilayah tengah dan barat, ya, madrasah-madrasah mana saja yang anaknya masih butuh vaksin, butuh divaksin, dan memang boleh dikatakan sekali lagi sebagian besar mereka sudah melaksanakan vaksinasi. Kebanyakan memang bekerja sama dengan lingkungan ya, bahkan di tingkat RT RW kan sekarang sudah masif ya. RT RW, kelurahan, ya, puskesmas, ya mereka yang menyiapkan. Ya memang kalau kebanyakan kan kalau dari lembaga itu mereka hanya menyediakan vaksin, ya, sehingga ya ada beban sedikit biaya akomodasi ya, bukan biaya vaksin ya, tapi biaya akomodasi. Namanya manusia bekerja kan memang perlu tenaga. Jadi kan memang tidak semua vaksin itu di backup oleh tenaga nakes yang cukup. Ya, mungkin dinas kesehatan pun akan kerepotan kalau semua vaksinnya di backup dengan nakes yang ada di dinas kesehatan. Karena itu ya untuk beberapa sekolah kabarnya juga banyak melibatkan POMG atau para alumni yang memang menjadi nakes, itu bisa dilibatkan juga. Nah, sebagian kecil lagi ada sih madrasah yang secara mandiri. Contoh kemarin hari Sabtu itu di An-Nahdoh ya, 1.000 santri dan siswa sanawiyah aliyah itu telah divaksin secara mandiri, dilaksanakan di lembaga tersebut. Madrasah apa namanya? An-Nahdoh. An-Nahdoh itu di daerah mana, Pak? Di Pondok Petir. Pondok Petir. Nah, ya terus juga ketika lingkungan menawarkan vaksin, misalnya RT RW ya atau kelurahan, biasanya juga sekolah dijadikan tempat, madrasah dijadikan tempat, dan bahkan beberapa madrasah di Cilodong saja seperti Jihad, An-Nizamiyah, mereka mengadakan vaksin lebih dari 1.000 vaksin, dan sebagiannya, separuhnya adalah warga sekitar. Jadi udah mulai berbagi juga kita ya, paling tidak memberikan fasilitas dan sarana pendukung untuk warga sekitar. Nah, kayak kemarin di Jihad 2 hari yang lalu itu lebih dari 1.000 ya, 1.500-an kalau tidak salah, dan 2/3-nya malah justru masyarakat di madrasah itu. Termasuk di An-Nizamiyah ada 1.200-an ya, yang 2/3-nya pun warga sekitar ikut bergabung di madrasah. Nah, itulah bentuk persiapan kami, dan secara umum semua madrasah menyiapkan diri untuk PTM. Karena ya tidak ada sekolah di Indonesia yang tidak ingin PTM. Makanya pemerintah pusat pun mendorong agar semua murid, bahkan semua santri itu segera melaksanakan vaksinasi. Nah, saya kira itu sementara jawabannya. Oke. Untuk PTM, Pak, kira-kira mulainya kapan, Pak? Untuk PTM kita, meskipun kita madrasah yang tidak diotonomikan, kita tetap patuh terhadap SKB 4 Menteri, dan meskipun kita sudah siap semua, ketika pemerintah daerah belum memberikan lampu hijau ya kita taati itu. Karena masalah COVID kan bukan masalah madrasah, tapi masalah regional, masalah nasional, bahkan masalah internasional. Jadi kalau di satu daerah, kabupaten kota, pemerintahnya belum memberikan rekomendasi ya kita ikut ya. Jadi kalau ya kami sih ya tetap tidak pernah bertentangan dalam hal ini dengan kebijakan pemerintah daerah, dan memang harus kita
taati ya, karena ya warga madrasah lah warga masyarakat Kota Depok, Berarti sama saja. ya, berarti pihak Kemenak juga madrasah dan sebagainya itu nunggu instruksi dari pemerintah Depok Ya sendiri. kalau menurut edaran wali kota yang terakhir kan kita mulai tatap muka di bulan Oktober. Jadi Juli, Agustus, September itu masih daring ya. Rencananya kan di bulan Oktober akan dilakukan tatap muka. Berarti termasuk pesantren juga nanti akan dibuka. Kalau pesantren, sejatinya pesantren ada vakasinya tapi nggak apa-apa ya, karena di dalam pesantren itu banyak siswa madrasah. Ya kalau pesantren sebetulnya dari setahun yang lalu mereka sudah bisa mengadakan pembelajaran mandiri, ya kan? Karena memang pesantren itu diibaratkan sebagai daerah atau wilayah otonomi sendiri, ya. Dia seperti dalam wisma atlet lah begitu ya. Ya, semua orang yang ada di situ kan memang dalam satu keluarga dan lingkungan terbatas. Yang terpenting adalah protokol kesehatan yang ketat, baik di dalam, apalagi ketika menerima tamu-tamu dari luar. Jadi pesantren sebetulnya dari setahun lalu sudah boleh kalau mereka mencukupi atau mencapai prasyarat minimalnya untuk melaksanakan tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat tentunya ya. Tapi sebagian lagi justru juga ada yang belum berani baru dalam 1-2 minggu bahkan 1 bulan terakhir ini ya. Kalau mereka yang sudah yakin sudah dari 2020 sudah ada yang memasukkan anaknya dan bahkan bisa bertatap muka setiap hari memang dalam satu rumah. Iya. Dalam satu rumah besar. Sebetulnya ini domain dari Pak Dr. Baheti ya. Cuma karena memang pesantren dan madrasah itu satu kesatuan. Banyak madrasah, 90% santrinya adalah siswa madrasah. Nah, makanya untung sebetulnya pesantren itu secara umum santrinya bertambah. Kenapa? Karena ya mereka sudah lebih awal melaksanakan tatap muka. Begitu? Berarti untuk pesantren juga vaksinasi sudah dilakukan ya Pak ya? Sebagian besar sudah dilakukan, ya. Ya saya pikir dari yang tahu persis Pak Bu Haiti nanti ya bisa ditanyakan ada berapa banyak pesantren. Nah kalau pesantren kan memang yang melakukan vaksinasi biasanya yang sudah masuk santrinya. Ya, kalau pesantren kan santrinya dari berbagai daerah. Ya. Sebelum dia masuk, ya dia belum mungkin untuk mengadakan vaksin secara mandiri, gitu. Ya. Berarti persiapannya yang tadi dari di sub tanggal 24 ya Pak? 24. Di Jati-Jajar itu ya Pak ya? Sasarannya Dan saya juga belum mendapatkan peserta yang cukup ini karena sebagian besar memang mereka sudah vaksin. Gitu. Jadi belum separuhnya bahkan, belum separuhnya. Ya mudah-mudahan pada waktunya ada dari wilayah-wilayah lain yang mau bergabung. Bahkan dari Dinkes sendiri menawarkan tanggal 16 itu kalau bisa mengadakan vaksin secara massal untuk siswa madrasah. Saya alokasikan di wilayah tengah dan barat. Gitu. Tapi faktanya juga kita nggak mudah. Kalau menyisir itu nggak mudah, karena mencari yang belum. Mencari yang belum itu susah. Ya. Bahkan ketika sudah ada yang belum, nah yang belum itu kan sebabnya mungkin karena tidak diizinkan oleh orang tuanya, kan gitu. Sehingga yang belum itu tidak otomatis harus bisa divaksin. Ada prosedurnya lagi. Ada kesiapan atau izin dari orang tua. Bagaimanapun ya orang tua punya hak, dan bahkan walaupun sudah tatap muka terbatas, sah-sah saja orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk tetap muka. Ya, selama COVID ini masih ada. Walaupun udah boleh tatap muka, saya tetap memilih daring saja. Itu sah-sah saja. Karena memang orang tua punya dominasi yang cukup kuat untuk menentukan anaknya daring atau anaknya tatap muka. Begitu. Jadi tadi bilang juga bahwa total madrasah Alia itu sebanyak 100. Untuk sanawiyah 70
74. Ya, negeri 1 ya. Itu 73 ya. Plus 1 negeri 74. Alia sekarang 30 alia. Ya, berarti berapa tuh? 104 ya. Nah kalau untuk MI kan nyisirnya juga susah karena anak 12 tahun ke atas, rata-rata di kelas 6 dan di kelas 6 sendiri sekarang banyak yang belum 12 tahun ya, makanya nggak mudah juga menyisir anak yang 12 tahun di kelas 6 MI ya. Sejatinya murid MI kan cukup banyak, lebih dari 40.000 murid MI itu ya. 25.000-nya tadi sudah di Ya kalau 25.000 kan tadi bukan MI, Sanawiyah dan Aliyah. Okay. Kalau MI kan Beda usianya di bawah 12 tahun rata-rata gitu loh. Jadi belum menjadi target kan. Tapi kan bisa saja anak kelas 6 yang udah usianya 12 itu. Ya, kita anjurkan juga. Ya, tapi kan lagi-lagi ya kalau yang lain juga belum, ngapain saya buru-buru kan begitu. Karena kebanyakan kelas 6 pun usianya masih belum 12 tahun ke atas. Rata-rata kan anak lulus SD, lulus MI kan 12 tahun. Kalau udah lulus kan, sekarang belum lulus. Masih berapa bulan lagi, masih 6 bulan. Mungkin ada sekian persen kelas 6 yang sudah usia 12 tahun. Tapi apakah orang tuanya juga mendukung anaknya ikut vaksinasi? Anak sekarang aturannya ya, anak kecil aja sudah boleh kan dibawa keluar ya, dibawa ke mall tuh anak kecil boleh, bukan boleh ya, diusulkan untuk boleh ya, sedang diwacanakan agar anak-anak juga boleh. Nah anak kecil mungkin punya kecenderungan imunitasnya lebih kuat daripada yang remaja apalagi dewasa begitu. Siap. Terima kasih Pak. Jangan lupa subscribe ya.